Halo semuanya, perkenalkan saya Oliza Rina Santoso. Saya Maria Elisa. Saya Chandra Basa. Dan kami di sini sebagai calon kandidat DKKL tahun 2023-2024 dan kami akan melakukan tugas kelompok dinamika 3 putaran. Untuk pertanyaan pertama, apa itu seorang DKKL yang ideal? Bagaimana agar DKKL dapat menjadi ideal? Apa contohnya? Mulai dari dari aku sendiri, DKKL yang ideal adalah ya tentu saja itu seorang pemimpin, seorang yang dapat memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin sesamanya, lalu juga bisa menjadi unsur penggerak dalam masyarakat yang baik. Karena sebenarnya tugas DKKL sendiri adalah untuk menjadi unsur penggerak, untuk mencari masalah-masalah yang ada di Loyola, lalu bergerak atas masalah-masalah tersebut sehingga lingkungan Loyola dapat menjadi semakin baik. Lalu mereka mampu dan mau untuk menerima kritikan dan masukan agar kinerja sebagai seorang DKKL itu dapat terus disempurnakan agar bisa semakin baik dan lingkungan Loyola pun dapat dampak yang semakin baik juga. Lalu cara yang agar DKKL dapat semakin baik itu yaitu mencari evaluasi dari orang-orang di sekitarnya, dan juga mereka harus mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih karena mereka sudah diberi tanggung jawab dan kepercayaan dari sekolah dan juga sesama KPKL untuk menjadi unsur penggerak dan penyatu di lingkungan masyarakat Loyola. Lalu mereka juga punya rasa empati dan rasa kepedulian yang lebih tinggi daripada mungkin KPKL yang biasa, karena mereka di sini harus benar-benar mengetahui masalah-masalah apa aja yang ada di Loyola. Oke, kalau menurut saya DKKL ideal itu yang dapat mengayomi seluruh KPKL dan tentunya mengenal seluruh KPKL, juga mendalami nilai-nilai Ignatian yang ada dan tidak hanya mendalami namun juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena DKKL itu dilihat oleh KPKL. Jadi apabila DKKL sendiri tidak melaksanakan nilai-nilai Ignatian, maka KPKL pun juga tidak akan meladeninya. Oke, kalau dari saya sendiri, seorang DKKL yang ideal adalah seorang DKKL yang memiliki kepemimpinan, kemudian juga yang bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah DKKL yang mampu menghadapi segala masalah, segala macam situasi. Oke, yang pertama, DKKL yang berkepemimpinan, ya, yang memiliki kepemimpinan luar biasa. Di sini DKKL dituntut untuk memimpin seluruh KPKL, seluruh SMA Kolese Loyola agar dapat diarahkan ke jalan yang lebih baik, lebih benar, dan juga bisa semakin erat hubungan kekeluargaan dalam KPKL. Kemudian DKKL yang bertanggung jawab. Di sini DKKL dituntut untuk bertanggung jawab dengan menjadi seorang DKKL. Jadi seorang KKL yang menjadi DKKL harus bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal, dengan seluruh kemampuannya, dengan sepenuh hati dan jiwanya. Kemudian yang terakhir, DKKL yang siap menghadapi segala situasi. Nah, di sini yang berarti seorang DKKL itu harus siap menghadapi segala permasalahan, segala konflik, segala kondisi lah. Misalnya seorang DKKL tiba-tiba ini dalam menjalankan suatu acara mereka ketabrak nih, misalnya ada sesuatu kayak misal kan acara mau dilakukan di suatu tempat, tetapi yang memiliki acara tersebut itu tidak mengizinkan, yang memiliki tempat tersebut tidak mengizinkan. Nah, dari situ seorang DKKL harus segera Oke, kita lanjutkan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, seorang DKKL harus segera memiliki plan B, segera memiliki solusi untuk masalah tersebut. Misalnya dari awal sudah merencanakan
tempat lain apabila tempat tersebut tidak bisa dipakai. Jadi harus siap, harus sedia menghadapi segala situasi. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah aku seorang calon kandidat DKKL yang ideal? Berikan penjelasannya. Jadi aku sendiri merasa sebagai kandidat DKKL yang belum secara keseluruhan itu sudah ideal, karena seperti kami tahu semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, mungkin dari kelebihannya, aku udah punya beberapa pengalaman dalam berorganisasi dan juga dalam menjadi pemimpin dalam kelompok. Saya rasa kedua tipe pengalaman kayak gini tuh sangat bermanfaat dalam mengembangkan jiwa pemimpin dalam diriku, dan juga melalui pengalaman-pengalaman ini pasti kita dapat banyak evaluasi atau masukan, baik itu dari kita diri sendiri atau dari orang-orang di sekitar kami. Nah, dari evaluasi seperti itu kita bisa semakin menyempurnakan kinerja pemimpin kita supaya kami dapat menjadi pemimpin yang semakin baik ke depannya. Lalu saya juga merasa sudah menjadi bagian dari komunitas Loyola, dalam artian sudah mampu mengenal masalah-masalah yang ada di Loyola. Saya juga udah lumayan akrab dengan KPKL, lalu saya rasa ini menjadi sarana yang cukup baik dalam mengenali masalah-masalah apa yang dapat di Loyola, lalu bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan saya bisa mengolah masalah tersebut agar bisa dihilangkan supaya lingkungan Loyola dapat semakin baik. Lalu dari kekurangan yang mungkin menghambat aku jadi DKKL yang ideal, mungkin itu lebih ke ketakutan atau kekurangan diri sendiri, yaitu dalam kepercayaan diri. Lalu saya rasa ini bisa saya kembangkan dengan cara keluar dari zona nyaman dan berusaha untuk jangan takut dalam menghadapi apapun. Kita harus selalu siap dalam menghadapi hal-hal tertentu yang mungkin di luar ekspektasi atau keinginan. Menurut saya, apakah saya sudah merasa menjadi pribadi yang sudah ideal menjadi seorang DKKL? Menurut saya belum sepenuhnya ideal, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, DKKL itu tugasnya adalah untuk mengayomi KPKL, sehingga kita perlu untuk mengenal seluruh KPKL. Sementara saya sendiri, saya merasa belum banyak mengenal, terutama dengan para staf yang tidak berinteraksi langsung dengan kami KKL, seperti misal staf HRD atau staf keuangan dan lain-lainnya. Juga saya merasa saya masih melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Ignatian yang sudah saya pelajari di sini. Dan misalnya saya masih merasa sering malas atau juga masih berada di dalam zona nyaman saya. Oke, kalau dari saya sendiri, saya juga merasa bahwa saya belum menjadi seorang DKKL yang ideal, yang memiliki gambaran ideal ya. Oke, dari sini kalau dari kelebihan saya melihat bahwa kepemimpinan saya selama ini sudah cukup baik, karena juga saya memiliki pengalaman sebagai seorang daily leadership, di mana di leadership ini saya dilatih untuk memiliki kepemimpinan yang baik. Lalu untuk kelemahan saya sendiri itu saya masih sering kurang bertanggung jawab. Nah, dari kurang bertanggung jawab ini salah satu contohnya adalah saat saya lupa membawa suatu kebutuhan untuk menjalankan KPM. Misalnya waktu itu saat akan menjalankan program GHB, saya sempat lupa membawa jas lab, padahal itu kita GHB-nya di dalam lab biologi, sehingga saya merasa saya masih kurang bertanggung jawab dalam menjalankan KPM. Kemudian juga saya merasa masih kurang siap dalam menghadapi situasi yang bermacam-macam. Ini salah satu contohnya adalah saat DKKL ini. Nah, selama Regen DKKL ini saya memang bisa lumayan mengikuti prosesnya dengan baik, tetapi nilai-nilai saya dalam ulangan, kuis, tugas dan lain-lain itu semuanya pada turun semua. Jadi memang saya masih kurang bisa untuk beradaptasi dengan situasi yang bermacam-macam.
Lalu untuk pertanyaan ketiga, bagaimana caraku supaya bisa mengasah diriku menjadi seorang DKKL yang ideal? Atau bagaimana aku selalu berusaha magis dan konsisten dalam menjadi seorang calon kandidat DKKL yang ideal? Kalau dari aku selalu berusaha untuk magis dan konsisten dalam menjadi seorang pemimpin atau seorang yang dapat melayani sesama KBKL. Dan di sini upaya konkret yang saya lakukan adalah menerapkan lead by example atau memimpin dalam memberikan contoh. Jadi nilai-nilai yang ingin saya sebarkan atau yang saya pegang teguh pada itu supaya dapat diimplementasikan kepada sesama KBKL agar mereka juga mendapat nilai-nilai tersebut. Dan di sini aku selalu berusaha untuk kerja keras, untuk selalu mengatur waktuku dengan baik, untuk selalu mempedulikan sesama. Nah, melalui saya menerapkan nilai-nilai tersebut, saya berharap bahwa nilai-nilai tersebut juga akan hadir di pribadi KBKL yang lainnya. Lalu saya terus berusaha untuk mengintrospeksi diri dan juga melihat kepada sesama, bisa dari calon kandidat DKKL lain atau dari DKKL sekarang ataupun dari figur-figur pemimpin dalam hidupku, supaya nilai-nilai baik yang mereka pegang atau kebiasaan baik yang mereka punya dapat saya contoh dan menjadi bagian dari pribadiku juga, agar menjadi pemimpin yang utuh dari segala sisi itu sudah baik. Oke, untuk saya, cara saya untuk mengasah diri saya menjadi seorang pribadi DKKL yang ideal berkaitan dengan relasi saya dengan para KBKL. Saya bisa memberanikan diri saya untuk menyapa para staf-staf yang saat kita berpapasan atau mengajak berbincang para KKL saat mungkin kita punya waktu, misalnya saat kita menunggu jemputan di depan pos satpam misal, kita tidak sibuk dengan handphone sendiri, namun juga kita dapat berbincang untuk mendekatkan relasi antar kita. Selain itu juga saya berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai Ignatian, saya dapat mendalami kembali, mencari tahu kembali nilai-nilai Ignatian yang ada dan juga yang sudah diajarkan selama ini. Dan selain itu saya juga akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga saya dapat menjadi seorang yang dapat mencontohkan hal-hal baik dari nilai-nilai Ignatian kepada para KKL yang lain. Oke, untuk dari saya sendiri supaya saya bisa menjadi DKKL yang ideal nih. Oke, dari sini saya lihat bahwa saya bisa belajar dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Misalnya tadi contohnya kan saya kurang bertanggung jawab dalam KBM dengan lupa membawa jas lab. Maka untuk berikutnya saya berusaha untuk lebih mempersiapkan diri, jadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan misalnya mempersiapkan sebelum malam sebelum KBM tersebut. Jadi semuanya sudah siap, tinggal jalan saja. Kemudian untuk adaptasi terhadap suatu situasi ini saya memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencoba untuk beradaptasi dengan situasi baru ini. Tetapi tentu saja saya akan berusaha untuk terus mengembangkan diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Ignatian dan juga selalu belajar dari setiap kesalahan yang saya lakukan, ya, dan juga mencoba untuk mencegah kesalahan tersebut agar tidak terjadi. Oke, itu sekian dari kami untuk tugas 3 putaran. Mohon maaf bila ada kesalahan